Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mencari ilmu di dalam pembelajaran seni budaya. Baik, kita akan membahas di seni tari di bab 5 kelas 7. Langsung saja, seni tari. Bab 5, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Pada bab 5, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, yaitu yang pertama, mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ya, jadi pada bab 5 ini siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, diantaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian yang ketiga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian yang keempat adalah melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat, serta yang kelima adalah mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga baik secara lisan ataupun tertulis. Ya, jadi kelima inilah yang akan kita coba pelajari, atau siswa harus mampu menguasai 5 ini. Ya, setelah belajar di bab 5 ini. Baik, langsung saja. Makhluk hidup setiap hari melakukan gerak. Ya, jadi makhluk hidup setiap hari melakukan gerak. Gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Ya, jadi gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Jadi setiap gerak kita adalah mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak memerlukan tenaga, pasti. Jadi ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan, dan gerak, ya, jadi ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari gerak, ya, dari gerak kita, gitu ya. Amati gambar berikut dengan seksama. Nah, di sini dia. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gambar-gambar ini, ada beberapa pertanyaan nih. Setelah kalian mengamati gambar di samping, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah ada perbedaan di setiap elemen gerak tari yang dilakukan? Nih, lihat. Adakah elemen atau unsur dari masing-masing gambar ini? Gerak tari-tari yang berbeda ini. 2. Apakah pose gerak yang dilakukan memiliki ruang? Maksudnya itu memiliki ruang untuk bergerak. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerak? Waktunya berapa lama untuk bergerak menari tersebut, gitu ya. Yang keempat, berapa besar tenaga yang dilakukan atau digunakan untuk melakukan gerak tari tersebut, ya. Jadi berapa besar tenaganya, ya, lembut atau keras dan lain sebagainya, ya. Tuh. Selanjutnya, pengertian elemen gerak tari, ya. Elemen dasar tari adalah gerak. Jadi unsur atau elemen yang pertama adalah gerak. Kalau menari nggak gerak, berarti nggak menari, gitu ya. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Ya, jadi ruang bergeraknya, kemudian waktunya seberapa lama, terus kemudian tenaganya seperti apa. Ya. Yang pertama, ruang tari. Ruang tari adalah batas terjauh yang dapat dijangkau oleh si penari. Ya, biasanya ada state, jadi ruangannya seberapa luas. Kemudian waktu. Waktu adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengatur lamanya tarian dan membatasi peristiwa dari awal sampai akhir. Durasinya berapa lama menarinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tenaga adalah kuat atau lemah yang digunakan untuk melakukan gerak. Ya, penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas,
terus kemudian action atau tekanan, terus kemudian kualitas. Jadi intensitas, tekanan, dan kualitas. Ya, itu adalah tenaga. Baik, kita lanjutkan. Nah, sudah rangkuman ya. Baik, karena di sini Pak Guru buat simpel untuk di bab 5 ini, biar gampang untuk dimengerti. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Sekali lagi, ruang, waktu, dan tenaga. Jadi ada ruangnya, maksudnya itu tempatnya, kemudian waktunya, berapa lamanya, terus kemudian tenaganya. Kan seperti itu. Yang dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut. Pertama, ruang dalam gerak merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan. Jadi ruang itu akibat dari efek gerakan kita. Mau gerakan kita mencak-mencak atau lembut dan lain sebagainya, tergantung kepada gerakan kita. Itu akan mempengaruhi daripada ruang untuk bergerak narinya nanti. Kedua, waktu dalam gerak merupakan satuan irama dari gerak yang dilakukan. Jadi waktu dalam gerak merupakan irama. Iramanya mau berapa lama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak. Jadi tenaganya tersebut mau temanya apa? Mau temanya sedih atau temanya kuat dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, kita lanjut. Kita refleksi. Pada bab 5, kamu telah belajar tentang unsur gerak tari. Materi pembelajaran ini tidak hanya memberikan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga dapat belajar tentang sikap. Ya, jadi dari tari ini, refleksi itu, dari tari ini itu ada hubungan apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang pertama tentang sikap. Kamu telah belajar tentang ruang di dalam gerak. Ruang terbentuk akibat gerak yang dilakukan di dalam kehidupan. Kamu juga senantiasa bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Gerak di dalam ruang tentu akan berhubungan dengan orang lain yang juga melakukan gerak. Untuk itu, tidak saling bertabrakan dan melakukan gerak, maka perlu sikap toleransi dan saling menghormati. Ya, jadi intinya dari tari itu bisa diambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus saling toleransi. Setiap manusia bergeraknya pasti berbeda gitu ya. Nah, disitulah kita dari berbeda-beda itu diharapkan ada sikap saling toleransi. Jika kamu bergerak di dalam ruang yang disediakan dan menghormati orang lain, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Ya, dari sikap toleransi tadi, maka akan timbul sikap rasa aman dan nyaman. Bayangkan jika kita membawa motor di tengah kemacetan dan bergerak tanpa toleransi dengan orang lain. Ya, itu misalnya ya. Jika kita membawa motor bergerak terus kemudian tanpa toleransi dengan orang lain, misalnya kebut-kebutan dan sebagainya, tentu akan semakin menambah kemacetan semakin parah dan panjang. Ya, misalnya ada lampu merah, kita harus berhenti, tetapi kita seenaknya saja bergerak gitu ya. Ada lampu merah, kita seharusnya berhenti, tetapi seenaknya saja bergerak terus mungkin. Nah, terjadilah mungkin kecelakaan. Kecelakaan tersebut akan menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah refleksi daripada tari ini dalam kehidupan sehari-hari itu fungsinya untuk apa gitu ya. Kamu telah mempelajari waktu dalam melakukan gerak. Nah, dari waktu tersebut apa? Ada nilai-nilai yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan berkaitan dengan waktu. Waktu terus mengalir baik dalam gerak tari dan juga kehidupan nyata. Dalam kehidupan tentu kamu berhubungan dengan orang lain, baik di sekolah maupun di sekitar tempat tinggal. Kamu memiliki waktu yang sama dalam kehidupan, yaitu selama 1 jam dan lain sebagainya ya. Di antara kamu tentu akan memanfaatkan waktu dengan baik, tetapi mungkin juga membuang waktu dengan bermain yang tidak memiliki makna. Ya. Waktu sebaiknya digunakan seefisien mungkin. Waktu tidak akan pernah kembali karena waktu kemarin tidak sama dengan waktu sekarang. Ya, jadi refleksi daripada gerak tari yang kedua adalah waktu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, kembali lagi ya. Di tari itu kan ada durasinya waktu gitu ya. Misalnya kita 5 menit atau mungkin 10 menit dan sebagainya. Berarti kita harus pintar ngatur waktu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Kita harus pintar ngatur waktu. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Ya, ada pepatah mengatakan waktu adalah pedang.
Ya, kalau kita nggak pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ibarat pedang bisa melukai diri kita. Ya, oke. Kamu juga telah mempelajari tentang tenaga. Berdasarkan gerak yang dilakukan, tenaga merupakan elemen penting untuk dapat melakukan usaha. Ya, kamu dapat menggunakan tenaga untuk kegiatan positif seperti menyalurkan hobi, olahraga, atau seni. Jangan gunakan tenagamu untuk kegiatan negatif seperti tawuran, karena akan merugikan diri sendiri ya. Jadi untuk tadi kan ada yang pertama adalah unsur geraknya, terus kemudian ada unsur waktunya, terus kemudian adalah unsur tenaganya ya, unsur tenaganya. Jadi di dalam tenaga ini kita harus gunakan sesuatu yang positif. Ya, jangan kita merasa mungkin tenaganya lebih besar, kita gunakan tawuran, enggak ya. Baiknya digunakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang tugas teman-teman ya. Tadi sudah diterangin, tugasnya gampang saja, mudah saja ya. Yaitu yang pertama, tugas pertama tulislah nama tarian ya. Jadi tulislah 10 nama tarian dan asal daerah. Misalnya tari apa gitu ya, tari Jaipong dari mana, tari Pendet dari mana, tari Saman dari mana, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan di sini tulis tarian sangat gampang sekali. Dulu sudah dipelajari di kelas sebelumnya ya, mungkin di kelas 6 dan lain sebagainya. Tuh ya. Jadi silahkan tulis tugasnya, nanti kasih ke Ustadz ya, kasih ke Ustadz. Selanjutnya, nah teman-teman, itu tadi tugas yang pertama ini ya, tugas yang kedua ini tugas tambahan saja. Bagi yang bisa ngerjakan, artinya apa? Bagi yang bisa melakukan ini, nanti teman-teman yang perempuan maupun laki-laki boleh kok, maksudnya itu menarikan. Kalau yang ini perempuan tari kupu-kupu untuk siswa perempuan, silahkan habis ini Pak Guru akan berikan videonya ya, silahkan nanti ditirukan gerakannya, kemudian teman-teman memvideokan gerakannya, kemudian kasih Pak Guru, akan Pak Guru kasih nilai tambahan ya. Ini tugas yang kedua adalah nilai tambahan ya, tapi yang wajib adalah yang pertama ini, yang ini adalah tugas tambahan. Yang laki-laki apa? Tari yang laki-laki ini biar gagah, tari Bambangan Cakil, bling 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 gitu ya, untuk siswa laki-laki. Mau lihat videonya seperti apa sekilas ya, sekilas videonya Pak Guru buka dulu ya, untuk buka dulu videonya. Ini dia, ini yang perempuan ya, kita buka dulu sekilas. Nah, silakan nanti yang teman-teman perempuan bisa menarikan yang sederhana seperti ini, divideokan dengan penuh percaya diri ya, minta bantuan mamanya atau papanya untuk videokan ya. Asik ya, nggak usah jaim, nggak usah malu-malu ya. Gampang kan gerakannya ya. Oke, nanti silakan ditonton. Yang kedua, yang Bambangan Cakil tadi ya. Nah, ini dia. Nah, tahu Cakil ya? Tokoh Cakil tahu kan? Tokoh yang apa? Antagonis gitu ya. Buto Cakil. Neng. Oh, gagah kan? Ini yang laki-laki. Nah, laki-laki juga gitu, nggak usah malu-malu. Oh, narikan perempuan, enggak ya. Jadi laki perempuan punya hak untuk berekspresi di dalam tari ini. Ya, silahkan nanti tonton. Pak Guru akan share channelnya, YouTube-nya. Ya, oke. Saya kira seperti itu teman-teman yang Pak Guru berikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu kita senantiasa berkah. Kita seni budaya adalah ilmu yang membahagiakan, menyenangkan ya. Di sana kita belajar seni, melembutkan hati, dan kita bangga menjadi anak Indonesia atau orang Indonesia ya, karena Indonesia kaya akan budaya.
Ya, saya kira seperti itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam.